Ya, oke. Selamat siang ya, Amazon ya. Oke ya, kita ketemu pertama kali ya ini ya. Oke ya, selamat bertemu di pelajaran fisika kita. Mudah-mudahan kalian terberkati dengan kebersamaan kita di pelajaran fisika. Oke, sekarang kita akan masuk di pembelajaran pertama kita yaitu tentang arus arah. Yuk, kita akan masuk di channelnya kita di mana? Link Smart Open Teja. Murah seru deh ya. Itu paling mantap gitu ya. Oke, sekarang kita masuk di arus arah ya. Oke. Yes. Can I help you? Boleh, kenapa? Ya. Mau ngapain? Saya mau izin panggil Celisha sih. Oh, iya. Pengembang siangkan. Oh begitu, silakan ya. Oke ya, masuk loh di recordnya. Ya, ya, oke ya, ya oke siap. Ya, sekarang kita masuk di pembelajaran kita ya di arus arah. Kita akan mengulang sedikit tentang pelajaran SMP ya. Arus searah, apa itu artinya searah? Satu arah, menuju ke satu arah saja. Biasanya kalau arus searah itu dari mana ke mana? Yang kamu ingat? Atau sesuatu itu kalau berpindah itu biasanya dari mana ke mana? Dari tempat yang apa ke tempat yang apa? Positif ke negatif atau dari tempat apa tinggi ke rendah? Lalu kalau potensial yang tinggi itu dinamakan dengan potensial apa tadi? Positif. Iya, potensial yang rendah dinamakan potensial negatif. Ya, ada yang ingat sumber arus arah? Baterai. Oke, baterai itu sumber arus arah. Ada yang lain lagi sumber arus arah? Mobil, motor nggak bisa jalan kalau nggak ada apa? Aki juga sumber arus arah ya, bukan sumber arus bolak-balik. Ya, oke itu sumber arus arah. Nah, sekarang dalam rangkaian elektronika ya atau rangkaian listrik, lambang daripada arus arah itu diberi lambang seperti apa? Ada yang tahu? Yuk. Hah? Lambang arus arah diberi lambang apa? Gambarnya seperti apa gitu? Hah? Apa? Ada apa? Ya, garis pendek dan garis panjang yang sejajar. Nah, garis panjang itu potensial apa? Positif. Garis pendek potensial apa? Negatif. Lalu misalnya ini dihubungkan dengan hambatan ya. Dengan sebuah hambatan. Hambatan sama yang ingat lambangnya hambatan itu seperti apa? Yuk, apa itu? Ya, biasa kamu jumpai di mana itu ada tanda seperti itu? Di mana coba? Hah? Siapa yang pernah pergi ke denyut jantung ya? Ya itu biasa tampak di mana? Di layar yang di sana ada layar itu di mana biasa kamu lihat? Di ruang operasi ya atau di ruang ICU itu ya dihubungkan dengan namanya osiloskop ya itu untuk apa namanya gelombang itu diubah menjadi gitu ya. Ya, gampangnya seperti itu. Kalau di osiloskop di ruang ICU ini ada tanda seperti ini di layar osiloskop artinya pasiennya masih apa? Masih hidup. Kalau gambarnya udah lurus gitu, tampilannya berarti sudah tidak bernafas, belum tentu meninggal gitu ya. Tidak bernafas, lalu kalau dipacu lagi dia bisa hidup lagi gitu ya. Ya oke seperti ini. Nah, arus listrik itu arahnya dari mana ke mana ya? Dari mana ke mana? Positif ke negatif. Ini adalah arah arus, ini adalah I. Tadi ini apa? Lambang apa? Hambatan. Ini lambang dari apa? Sumber tegangan. Sumber tegangan itu lambangnya apa? Satuannya apa? Volt. Ya. Nah, sekarang yang menghubungkan antara R, I, dan V itu ada rumus apa? Yang menghubungkan R, I, V. Siapa yang ingat? V sama dengan I dikalikan R. Siapa yang menghasilkan rumus ini? George
Ohm ya, OHM ya. Itu bikin apa? Satuan dari R itu dinamakan ohm, ya, OHM, ohm gitu ya. Nah, itu karena yang menemukan atau yang melakukan penelitian itu adalah George Ohm ya. Oke. Nah, George Ohm itu melakukan penelitian ya dengan menggunakan sebuah batu baterai, lampu dihubungkan ke lampu ya. Ini dihubungkan ke lampu. Jadi ini lampunya dinyalakan dengan sebuah batu baterai. Kemudian Om itu melakukan pengukuran berapakah arus yang mengalir pada lampu ini dengan menggunakan satu baterai. Jadi misalnya kita pakai di sini V, di sini adalah I. Nah, pada saat menggunakan satu baterai yang besarnya 3 volt, ternyata arus yang mengalir adalah 2 ampere. Lalu Om mencoba lagi dengan menggunakan 2 buah baterai. Kalau satu baterai 3 ohm dipasang lagi satu baterai di sampingnya berarti jadi berapa volt? 6 volt. Dan ternyata waktu diukur arus yang mengalir pada lampunya kok nyalanya makin terang. Oh, berarti arusnya makin besar dan setelah diukur ternyata adalah 4 ampere ya. Kemudian dipakai lagi satu baterai lagi. Tambah satu lagi berarti jadi berapa volt? 9 dan ternyata tambah terang lagi gitu ya. Jadi Philips terang terus terang Philips gitu ya. Ya, ini tambah terang lagi. Ternyata berarti arusnya tambah besar. Jadi berapa kira-kira? 6. Jadi kalau ditambah lagi gimana? Lampunya meledak, bisa mati ya, putus. Kenapa? Arusnya terlalu tinggi ya. Nah, lalu Om mencoba membandingkan antara V dan I. Ini lampunya kan nggak berubah. V-nya berubah, I-nya berubah. Jadi pasti ada sesuatu yang tidak berubah. Nah, sesuatu yang tidak berubah itu Om kasih nama R. Jadi dia mencoba membagi V dan I-nya ini. Sekarang kita coba bagi deh. V dan I, 3 bagi 2. 3/2, oke. Lalu 6 dibagi 4. Yang paling sederhana. 3/2 juga. Lalu 9 dibagi 6. 3/2 juga. Ya, dan Ohm ya akhirnya memberikan lambang ini R ya. Jadi rumus hukum Ohm itu adalah R sama dengan V dibagi dengan I, di mana satuan daripada R itu adalah OHM ya, diambil dari nama belakangnya ya. Oke ya. Jadi R sama dengan apa? V dibagi dengan I. Inilah rumus hukum Ohm. Ya, penjabaran dari rumus hukum Ohm mendapatkan apa? V sama dengan I kali R, maka I sama dengan apa? V dibagi dengan R. Ingat ya ini ya. Oke. Sekarang kita akan masuk di hukum Kirchhoff yang pertama, ngulang materi SMP nih ya, ngulang materi SMP. Di materi yang pertama, hukum Kirchhoff yang pertama itu Kirchhoff melakukan percobaan dengan menggunakan beberapa hambatan yang disusun secara apa ini? Seri ya. Hambatannya kita kasih nama di sini R1, ini R2, ini R3. Lalu dengan menggunakan ampere meter, Om mengukur berapa arus yang menuju ke R1, kita kasih nama I1, yang menuju ke R2 disebut I2, yang menuju ke I3 disebut dengan I3. Lalu arus yang mengalir di seluruh rangkaian yang ini berarti dinamakan dengan I. Nah, ini pengukuran menggunakan ampere meter. Dan didapati bahwa arus yang mengalir di semua hambatan, kalau kalian menyusun 3 buah lampu secara seri, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan, tidak ada perubahan sumber tegangan, nyala lampunya lampunya identik, berarti hambatannya sama. Kira-kira nyala lampunya gimana? Sama terangnya atau ada yang terang, ada yang kurang terang gitu? Hah? Ininya semuanya sama ini. Apanya? Lampunya bohlamnya sama gitu. Terangnya gimana? Sama enggak? Sama terangnya ya. Enggak pernah percobaan itu di SMP? Enggak pernah, kasihan. SD juga harusnya bisa pakai percobaan itu ya. Ya. Nah, ini ternyata terang lampunya sama. Itu artinya apa? Dari hasil pengukuran juga didapatkan bahwa I1, I2, I3 itu sama, yaitu sama-sama dengan I gitu. Nah, ini artinya apa? I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Jadi arus yang mengalir pada rangkaian seri itu besarnya sama ya. Ini yang dilakukan. Nah, sekarang berikutnya lagi kita memasang voltmeter nih. Pasang voltmeter di sini. Berarti kita mendapatkan di sini adalah V1. Lalu pasang voltmeter lagi di sini. Ini kita dapat V2. Pasang voltmeter lagi di hambatan 3, maka ini dapat V3.
lalu pasang lagi voltmeter di sumber tegangan. Ini ya, yang ini berarti V. Nah, ternyata ya V-nya ini itu terbagi-bagi nih jadi V1, V2 dan V3. Itu wah, kalau kita tambahkan V1, V2 dan V3 ternyata menghasilkan V. Jadi di sini V-nya sama saja dengan V1 ditambah V2 ditambah dengan V3. Tadi dari penjabaran hukum Ohm R sama dengan V dikalikan dengan apa? R sama dengan V per I, maka V sama dengan apa tadi? V sama dengan apa tadi? I kali R. Berarti V di sini nih kita bisa ubah jadi I dikalikan dengan R ya. Kalau V1 berarti arusnya adalah I1 hambatannya R1. Kalau V2? Kalau V3? I3, V3. Tapi ini kita lihat, I1, I2, I3 itu sama, yaitu sama dengan I. Ya. Oh, sorry. Ya, thank you ya untuk koreksinya. Good ya. Ya, ini R3 loh ya. Oh. Ya. Nah, sekarang I1, I2, E3 itu sama dengan I. Lalu ini boleh enggak kita ganti I, ini I. Boleh ya? Dikeluarin boleh langsung? Boleh. Maka ini akan sama dengan I dikalikan dengan ya, R1 ditambah dengan R2 ditambah dengan R3. Oke. Nah, ini adalah IR. Ada yang sama di sini? Apa? I-nya sama. Berarti boleh dicoret ya. Lalu R ini kita kasih nama karena rangkaiannya secara seri adalah RS sama dengan apa? R1 ditambah R2 ditambah dengan R3 ya. Waktu di SMP ada dijelasin ini kenapa RS itu sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya. Ada dijelasin enggak? Enggak, iya biasanya guru enggak suka jelasin itu. Kamu nggak ketemu ibu sih, kalau ketemu ibu jelasin ya. Oke, jadi untuk rangkaian seri seperti ini ya. Jadi nanti kalau adiknya ada yang tanya, kenapa itu RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya, kamu bisa menjelaskan ya. Oke, kalau enggak kamu bisa jelasin juga dengan menggunakan percokaan, pakai lampu-lampu gitu ya. Sekarang kita lihat untuk yang paralel punya ya. Itu masih di pelajaran SMP ini, review SMP ya. Ada 3 hambatan tersusun paralel, R1, R2, R3 ya. Dihubungkan dengan beda potensial tertentu. Nah, arus yang menuju ke titik percabangan, ini titik percabangannya ada di sini, itu kita sebut aja dengan I ya. Dari positif ke negatif ya. Lalu yang menuju ke R1 maka kita sebut nama E1, kemudian ini kita sebut nama I2, lalu ini kita sebut nama I3. Ya, hukum Kirchhoff 1. Jumlah arus yang masuk ke titik percabangan dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan bagaimana Ivana? Jangan mau sleeping beauty loh ya. Nah, ya. Bagaimana? Besarnya apa? Enggak ingat itu hukum Kirchhoff 1. Besarnya apa? Sama. Iya, yang menuju ke titik percabangan dengan jumlah yang keluar itu sama. Berarti I di sini akan sama dengan I1 ditambah dengan I2 ditambah dengan I3. Nah, bagaimana dengan potensialnya nih? Potensial di sini itu kita sebut dengan nama V1, yang di sini kita sebut dengan nama V2, lalu yang di sini kita sebut dengan nama V3, kemudian kita ukur yang di sini, ini adalah V saja. Bagaimana besarnya V1, V2, V3? Ada yang ingat? Sama ya, jadi di sini adalah V sama V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V. Oke. Nah, untuk rangkaian ini yang tersusun paralel, kalau kita ingin mengubah menjadi satu hambatan, kita sebut dengan RP. Bagaimana cara cari RP-nya ini? Ada yang ingat? Hah? Apa? Yuk, ada yang ingat enggak? 1 per RP, oke, sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Dari mana itu? Kenapa bisa muncul seperti ini? Nggak dijelasin juga? Waduh. Ya, dari penjabaran hukum Ohm. Penjabaran hukum Ohm, R sama dengan V per I, maka I sama dengan apa? I sama dengan? V per R. Ya, jadi kalau I1 maka sama dengan V1 per R1. I2?
V2 per R2. I3 V3 dibagi R3. V1, V2, V3 sama enggak besarnya? Sama, yaitu sama dengan V. Boleh diganti? Boleh, Ibu langsung kasih keluar ya. Jadi ini 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Di sini adalah V per R. Apa yang sama? V-nya sama. Boleh dicoret? Coret. Ini kita ganti karena paralel berarti RP ya. Maka 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 ya, dari sini ya, dari sini ya. Bisa dibuktikan dengan menggunakan percobaan ya. Jadi 1 per RP sama dengan itu. Nah, sekarang kalau hanya ada 2 buah hambatan yang tersusun paralel nih. Ya, hanya ada 2 buah hambatan yang tersusun paralel. Kita mau cari rumus cepatnya ya. Ini R1, ini R2. Lalu kita ganti ini jadi RP. Tadi 1 per RP sama dengan apa? 1 per R1 ditambah, ya karena hanya 2 ya berarti ini. Lalu kita samakan penyebut. Maka ini jadi penyebutnya apa? R1 dikalikan R2. Yang di atas di sini jadi sesuai dengan ini dulu dong. R2 ditambah dengan R1. Ini 1 per RP. Sekarang Ibu boleh balik enggak posisinya ini? Boleh ya? Ya. Oke, berarti ini 1 per RP akan sama dengan R1 ditambah dengan R2 dibagi dengan R1 dikalikan R2. Nah, kalau Ibu balik RP per 1, R1 kali R2 dibagi dengan R1 ditambah dengan R2. Ini namanya hasil apa? Titik apa tadi? Kali. Yang ini plus itu tambah atau jumlah ya. Ini per satunya Ibu kasih hilang ya. Oke. Jadi kalau 2 buah hambatan, kalian mau jalan cepat boleh. Untuk mencari hambatan penggantinya itu adalah hasil kali dibagi dengan hasil jumlah. Jadi misalnya nih ya. Ada 2 buah hambatan, di sini adalah 3 ohm, lalu ini 6 ohm. Diganti dengan sebuah hambatan. Jadi berapa? 18 per 9 berapa? 2 ohm. Ya, ini adalah RP-nya. Ya, kalau soal IC nggak boleh langsung RP sama dengan 2 ohm, harus ditulis jalannya ya. Nah, kemudian kalau misalnya lagi ada di sini 2 buah hambatan juga gitu ya. 2 buah hambatan di sini adalah 5 ohm, lalu di sini adalah 20 ohm. Ini RP-nya jadi berapa? Berapa? 4. Tuh cepatnya hitung ya, seperti itu ya, bisa cepat ya. Nah, itu kalau isai ya harus ditulis jalannya RP sama dengan R berapa kali R berapa bagi R berapa tambah R berapa, lalu angkanya muncul ya. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya tentang energi listrik. Energi listrik kan kamu udah belajar di SMP. Lambang dari energi listrik itu apa? Ada yang ingat? Yuk, apa lambangnya? Energi itu sama aja dengan usaha. Usaha bahasa Inggrisnya apa? Work. Ya, berarti lambangnya adalah W. Ya. Ada yang ingat rumusnya W sama dengan apa? Yo, pada lupa ya. Tadi kita punya rumus hukum Ohm dijabarkan V sama dengan apa? I dikalikan dengan R. Oke, siapa yang punya motor di rumah? Motor kebanyakan kalau mau dikasih mengkilat biasanya dikasih apa ya? Terkenal saya dipoles pakai apa? Ada itu yang terkenal sekali itu yang biasa untuk mengkilatkan motor gitu loh. Namanya apa itu? Huh? Kit, iya. Kit itu rumusnya listrik loh ya. Kit ya. Ya. Ki apa? K-nya Ibu ganti ki ya. Ki ya. Ki sama dengan I dikalikan T. Ingat ini rumus? Ki itu adalah jumlah muatan, I adalah arus, T adalah waktu. Ya, banyak muatan yang dipindahkan dari potensial rendah ke potensial tinggi. Itu Ki sama dengan I kali T. Ya. Nah, ada seorang pengusaha, ya, pengusahanya tuh namanya adalah Pak Vicky. Gitu. Nah, Vicky, ya. V sama dengan V dikalikan Q.
Lalu dia mendirikan perusahaan. Nama perusahaan biasanya diawali dengan apa? PT, iya. W-nya itu sama dengan P dikalikan T. Jadi Pak Vicky punya PT. Temannya Pak Vicky itu adalah Fir dan Kit. Nah, Pak Vicky juga punya moge gitu ya. Dia menggosok mogenya dengan Kit gitu. Kalau udah gosok terus kira-kira capek enggak? Capek, haus enggak? Haus, tapi Pak Vicky itu enggak mau. Dia itu fanatik sekali dengan satu merek air mineral. Pokoknya nggak mau minum kalau bukan mereknya itu gitu loh. Yo coba sebut ada air mineral apa saja. Oh ada Fit, kenapa kamu langsung tahu? Iya, W sama dengan V dikalikan I dikalikan T, Fit. Jadi dia maunya minum Fit. Kenapa dia mau minum Fit? Kira-kira apa? Bukan sehat. Karena Fit itu adalah yang paling, dia mau kaya. Kalau orang mau kaya itu harus apa? Paling murah, iya. Paling murah, tapi bukan berarti dia kikir gitu ya. Kalau enggak kikir, dia menghemat supaya dia jadi kaya, namanya orangnya apa? Bahasa Jawanya apa? Loh, enggak tahu. Ya, orang yang sukanya kalau beli apa-apa itu berhemat supaya tidak cepat habis uangnya itu. Namanya apa? Enggak tahu. Ngirit irit gitu ya. Iya, jadi W itu sama dengan I dikalikan R dikalikan I dikalikan T. Irit gitu ya. Ya dia berhemat sehari-harinya. Kenapa? Kalau dia pergi kemana-mana itu dia tidak mau berada di ruang biasa-biasa saja. Jadi kalau mau nonton konser pun dia harus ada di tempat yang istimewa. Biasanya di tempat apa? VIP. Ya, ini juga rumus nih, VIP. Ibu tulis dari belakang ya. Iya. P sama dengan V dikalikan dengan I atau VIP ya. Kalau ingat VIP berarti P sama dengan V kali I atau I kali V ya. Jadi ceritanya Kit Fir itu Pak Vicky punya PT Fit Irit sukanya di ruang VIP. Ya, ini cluenya tentang rumus-rumus listrik. Nanti bisa dikembangkan lagi supaya kamu nggak lupa gitu ya. Ya. Oke. Nah, sekarang tugasnya kalian adalah menentukan energi W satu nomor G pada tiap-tiap resistor atau hambatan. Rangkaiannya nih, ya tunggu ibu rancang dulu ya. 1, 2, lagi ya. Tuh, cantik toh? Cantik enggak? Cukup? Cukup nih. Ya, oke lah. Cukup atau lagi? Cukup. Oh, gila. Ya, oke. Ya. Ibu kasih nama R1 gambar cepat. R2, R3, R4, R5, R6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Jadi kalian mencari R pada masing-masing hambatan. Nanti kamu caranya kerja, kalau udah dihitung sampai dengan I total, I1, I2, dan seterusnya, masukkan di dalam tabel ya. Jadi tabelnya itu nomor, kemudian R, lalu ada I, ada V, lalu di sini ada W gitu ya. W-nya terserah, apakah kalian mau menggunakan, oh ada time, sorry. Ada time lagi ya. Bentar. Jadi nanti tabelnya ada nomor, kemudian R, I, V, T gitu ya. Lalu di sini W. W-nya kamu mau pakai irit boleh, nggak ada masalah. Kalau kalian malas ngitung boleh menggunakan Excel, kemudian nanti kamu tinggal catat aja gitu ya. Turun ke bawah. Yang perhitungan W nggak usah ditulis jalannya. Cukup menggunakan tabel aja. Jadi ini kalau nomor 1 berarti ini adalah R1, I1. Nomor 2 berarti R2, I2 dan seterusnya ya. Seperti itu. Ibu akan kasih angka. Sambil gambar, sambil lihat di sini. Kalau ini 2 ohm, 3 ohm,
di sini 6 ohm, maka paralelnya berapa? Paralelnya 2 ya, oke. Lalu Ibu bikin di sini adalah 3 ohm. Berarti serinya berapa? Ini tadi kan 2, ditambah 3, 5, oke ya. Sekarang Ibu bikin di sini adalah 5 ohm, lalu ini 20 ohm. Paralelnya berapa? 78, 4. 4 Ibu buat di sini sama dengan 4 ohm. 8 ya. Ini 3 ohm, yang di sini 5 ohm. Berapa? 8. Paralelnya 4. Ya, ini Ibu buat di sini berarti 16 ohm. Berarti berapa serinya? 20 kan? 20 dengan 3, dengan 5 tadi 4 lagi ya. 4. 4 ini Ibu buat di sini adalah berapa ya? 5 ohm deh. 4 tambah 5? 9. Lalu ini Ibu bikin 1 ohm. Berarti R totalnya berapa? Ya, R total nanti akan ketemu 10 ohm ya. Lalu V-nya di sini Ibu buat mau berapa ampere? Berapa volt? 50 ya? 50 volt. Berarti I totalnya ketemu berapa? Hah? 50 dibagi dengan 10? Dibagi dengan berapa tadi? 20 ya atau 10? 10 ya, berarti 5 ya, ketemunya 5 ampere. Waktunya Ibu pakai mau berapa detik? 5? 2? Oke, 2 detik. Oke ya. Time-nya 2 sekon. Ya, silahkan dicatat. Nanti kamu hitung ya. Ingat ya, perjalanannya harus ditulis ya. Jangan langsung RP1 sama dengan 3 kali 6 dibagi dengan 3 tambah 6. Nggak boleh. Harus ditulis ya. Di folio. Ya. Hah? Ya beli 1 rim untuk 1 tahun. Hah? Kalau nggak punya folio, ya nanti kamu boleh minta lah sama ibu, nggak apa. Ya. Jadi arus yang ini berarti I1 ya. Nanti di sini kamu kasih nama I2. Ini ya tetap di sini adalah I5. Ini adalah I3. Ini I4. Ini I6. Ini I9. I7. I8. I11. I11 dan I1 itu sama saja dengan I total. Ya. I2 nanti berarti sama dengan VAB dibagi dengan serinya ini berapa. Seperti itu dan seterusnya dan seterusnya. 1 nomor Cila. Kenapa? Iya, toh. Oke, sekarang kita baru mau masuk ke hukum Kirchhoff 2. Ya, ini asik nih. Ya, ini Ibu punya gambar. Ini ada sumber tegangan. Oke, ya. Jadi kita sebut ini R1, R2, R3, R4, R5, R6. Ini adalah I1, I2, IE, ya. Di sini adalah E1 yang masih cerita itu coba di luar aja ceritanya yang mengganggu Ibu punya konsentrasi. E2 ini adalah E3, kemudian di sini adalah E4, ya. Nah. Ya, ini adalah E4, ya. Koma R kecil 4, ini koma R kecil 3, koma R kecil 2, ini koma R kecil 1. Artinya ada hambatan dalamnya ya. Nah, nanti besarnya berapa nanti Ibu belum mau kasih besarnya. Gampang itu kalau angka. Nah, sekarang untuk rangkaian arus tertutup ini ya yang terdiri dari beberapa hambatan dan beberapa elemen, kita akan menggunakan hukum Kirchhoff 2. Di mana hukum Kirchhoff 2 itu dirumuskan sama dengan apa? Sigma elemen itu ditambah dengan sigma arus dikalikan hambatan itu sama dengan 0. Ya, ini rumus hukum Kirchhoff 2.
Jumlah elemen ditambah jumlah arus kali hambatan sama dengan 0. Nah, untuk menentukan arah arus pada rangkaian tertutup ini, Ivana, itu kita up to you atau up to me gitu ya. Jadi boleh terserah Anda dan terserah saya, terserah gitu ya. Jadi boleh searah dengan jarum jam dan boleh berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kalian mau searah atau mau berlawanan? Searah. Oke, kalau searah jarum jam berarti arahnya akan seperti ini. Ini adalah arah arusnya dalam loop ini ya. Loop ini rangkaian tertutupnya. Nah, sekarang bagaimana menentukannya sigma E-nya ini? Itu kita lihat panahnya ini. Kalau masuk di E1 itu ketemu yang pendek dulu atau panjang dulu? Kalau ketemu pendek berarti negatif, kalau ketemu panjang berarti positif. Sekarang perhatikan semuanya ke depan. Ya, ini di E1 ketemu yang mana duluan? Pendek atau panjang? Pendek, maka ini minus. Jadi di sini kamu tulis minus E1. Jalan menuju di E2 ketemu siapa dulu? Panjang dulu. Panjang berarti positif. Maka ini kita tambah E2. Jalan lagi ketemu negatif. Maka ini minus E3. Jalan lagi ketemu negatif lagi. Berarti min E4. Lalu ditambah dengan I, kita kalikan semua hambatan. Ada hambatan yang pakai huruf besar, itu artinya hambatan luar. Hambatan luar ada berapa? Ada 6, berarti kamu tuliskan semua nih. R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 ya, tambah R5 tambah R6 ditambah dengan hambatan dalamnya ada berapa? Ada berapa hambatan dalam? 4. Berarti ini R kecil 1 tambah R kecil 2 tambah R kecil 3 tambah R kecil 4 tutup kurung sama dengan 0. Nah, lalu kalian pindahkan ini. Yang elemen-elemen ini E1, E2, E3, E4 pindahkan ke ruas kanan. Sehingga nanti kamu bisa menghasilkan I ya. Maka I-nya di sini akan sama dengan, ini Ibu kasih hilang satu step ya untuk memindahkan. Negatif kalau pindah jadi apa? Positif, maka di sini adalah E1. Ini positif kalau pindah jadi negatif minus E2. Lalu ini negatif pindah jadi tambah E3. Negatif pindah jadi tambah E4. Dibagi dengan jumlah hambatannya semua kan? Berarti ini R1 ditambah bla 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 ditambah sampai dengan apa? R kecil 4. Nah, setelah ini nanti kamu kasih masuk angkanya. Ya, masukkan angka. Ingat, kalau angka sudah masuk maka satuan harus masuk, ya. Nah, nanti kamu bisa cari I-nya. Nah, setelah dapat I, ini sekarang Ibu akan kasih tanda. Di sini adalah huruf A, kemudian huruf B, ini huruf C, di sini adalah huruf D. Nah, kalian akan diminta mencari yang pertama, itu adalah VAB. Yang kedua, itu adalah VBC. Yang ketiga, itu adalah VAC. Keempat adalah VBD. Kelima, berarti VCA. Keenam, VDB. Ketujuh, misalnya adalah VCD gitu ya. Ya, jadi ini kalian harus mencari. Nah, untuk mencari ini kita harus menggambarkan lagi arah daripada potensial dan dari titik mana ke mananya gitu ya. Itu harus digambarkan ulang. Nah, sekarang kalian punya kolom ada berapa nih? Kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 kolom kan? Ya berarti kolom pertama mengerjakan nomor 1, kolom kedua mengerjakan nomor 2, 3, 4, 5, 6, begitu seterusnya. Ada yang VCD-nya nih siapa yang mau ngerjain nih? Siapa yang kerja? Tidak ada yang mau kerja? Ya udah Ibu yang kerja gitu ya. Nah, untuk VCD ya, untuk VCD ingat ya, kita harus gambarkan ulang, semuanya harus digambarkan ulang ya. Nah, ini dari C ke D. Berarti yang kamu gambar itu yang CD saja. Ini jalur pendek, ada jalur panjangnya. Ibu gambar dulu yang jalur pendeknya dulu. Nah, C-nya ada di sini, D-nya ada di sini. Ini adalah R berapa? 5 ya. Ini R 4. Lalu di sini adalah E4, R kecil 4. Nah, yang pertama kamu harus gambarkan itu adalah arah arusnya. Berdasarkan loop yang kita tentukan, arah arusnya untuk di cabang CD ini dari arah mana ke mana?
C ke D ya. Oke, dari C ke D ya, dari C ke D. Maka yang ini kita gambarkan ke sana. Oh, ini dari C ke D nih. Ini adalah untuk arus. Nah, karena yang diminta VCD berarti harus dari C ke D juga untuk voltage-nya ya. V-nya. Kita gambarkan nih panahnya dari dari C menuju ke D. Nah, ini untuk V-nya. Pertanyaannya, sama enggak ini arahnya? Sama. Kalau sama berarti positif, ya. Jadi kalau sama, maka VCD itu sama dengan apa? Sigma E ditambah sigma I dikalikan dengan R. Oke. Nah, sekarang E-nya dari C menuju ke D itu ketemu yang mana dulu? Negatif atau positif? Negatif. Ini E-nya E berapa? E berapa? E4. Maka kita tulis di sini adalah minus E4. Nah, karena ini searah, berarti positif, plus. Ya. Maka ini plus. Berarti ini ditambah I. Dikalikan R berapa tadi? R4 ditambah dengan R5. Ya. Tambah dengan R5. Ini ditambah dengan R kecil 4. Nah, jalur yang lainnya gimana? Kita bisa pakai jalur atas nih, yang ini ya. Untuk jalur atas, berarti kita harus gambar ulang lagi nih. Gambar ulang lagi ya. Ya, kamu gambar ulang lagi nih. Ini D-nya ada di sini tadi ya. Lalu ini ada hambatan lagi ya. Nah, itu harus digambar ulang lagi tuh. R2, E2. Ya, mudah-mudahan nggak salah. Ya, di sini adalah C ya. Cocok atau cocok tuh? Cocok. E3, R3, E2. Sorry. Cocok ya. E1, E2. Panahnya itu yang jangan sampai keliru ya. Di sini adalah E1, R1, R2, R3. Di sini adalah E2. Lalu ini adalah E3 kan? Positif negatifnya udah benar? Sama-sama dikoreksi. Kayaknya ada kesalahan. Oh, ini ketemu negatif dulu ya. Ini salah nih. Oke. Ya, seperti ini. Nah, sekarang kita menentukan lagi adalah arah arusnya dulu, yang loop awalnya. Ya, I-nya kan searah jarum jam. Berarti I arahnya ke sini. Lalu V-nya kan dari C ke D. Ada di sini ada hambatan. Mana? 1, 2, 3. Oh, ini ada. Oh, R6 ya. Oke, thank you ya. Ada R6. Oke. Di sini ya. Ya, ini D ya. Ini ada R6. Nah, sekarang kita ingat V-nya. V-nya itu kan dari C menuju ke D. Berarti jalan yang dilalui adalah ini. Nah, ini untuk V-nya. Antara I dengan V searah atau berlawanan? Berlawanan. Jadi maka di sini VCD-nya itu tetap dulu sama dengan sigma daripada E ditambah dengan sigma IR. Ya, maka akan sama dengan, kita lihat dari arah V-nya. E3 ketemu positif atau negatif dulu dari C? Panjang. Berarti E3 positif. Lalu jalan menuju ke E2, ketemu apa? Negatif. Maka ini minus E2. Jalan lagi ketemu di E1, ketemu apa? Positif. Maka ditambah dengan E1. Lalu karena ini antara I dengan V berlawanan arahnya, maka kita pakai minus. I dikalikan seluruh hambatannya ada R1, R2, R3, R6. Kita tambahkan. R1 tambah R2 tambah R3. Oh. Wait. Ya, salah pencet. Oke, ya ini R berapa tadi? R3 ya. R3 kemudian ditambah dengan R6. Lalu ada R kecil berapa? R kecil 3, 2, dan 1. Berarti R kecil 3.
tambah R kecil 2 ditambah dengan R kecil 1 ya. Nanti tinggal dimasukkan angkanya. Seperti itu ya. Kalau kita memasukkan angkanya pakai jalur pendek atau jalur panjang, jalur atas atau jalur bawah atau kanan kiri, hasilnya pasti akan sama ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, oke. Kalau nggak ada pertanyaan, silahkan ini digambar, dikerjakan di buku catatan. Dan Ibu akan langsung periksa hari ini ya. Pakai 2 jalur. Jalur pendek, jalur panjang atau jalur atas, jalur bawah ya. Oke, kalau nggak mengerti ya nanti ditanya. Satuan ingat jangan ditinggal-tinggal ya. Oke. Ya, kenapa nak? Ya, ya. Apa mau di zoom gambarnya? Caranya gimana? Ini. Hah? Mana? Bentar. Baru gimana? Lah aku nggak tahu. Sini kamu ke sini.